Haleluya, kita buka kitab Imamat ya. Imamat pasal ke-23. Kita akan baca bersama-sama ayat 5 sampai ke-8. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita bersyukur ya. Hari ini ya sebenarnya kita hari Paskah sama hari hari Raya Roti Tak Beragi berdasarkan tanggal Ibrani. Harusnya tanggal 1 dan 2 ya, April kemarin. Dan kita bersepakat karena memang hari-hari tersebut bukanlah hari libur nasional, jadi kita tidak bisa melaksanakannya karena sebagian besar kan kerja ya. Karena itu ya oleh kemurahan Tuhan tanggal 3 ini hari libur. Libur ya memang sebenarnya kalau dalam tanggalan kita adalah libur untuk orang Kristen ya. Tetapi libur yang mereka sebut Jumat Agung. Padahal nggak ada ayatnya itu. Ya. Padahal nggak ada ayatnya bahwa Jumat Agung itu suatu hari raya yang harus dirayakan. Ya. Tetapi itulah keadaan kenyataannya kehidupan mereka menamakan diri orang percaya. Yang diperintahkan tidak dilakukan, tapi yang diperintahkan oleh dunia justru itu adalah hari yang mereka lakukan ya. Dan ya itulah kehidupan nyatanya. Kita lihat Imamat 23 tadi, kita lihat ayat keempat coba ya. Imamat 23 ayat keempat. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh ya. Pertemuan-pertemuan kudus yang harus kami ingat pada hari raya yang ditetapkan bagi mereka ya. Jadi ada berdasarkan firman Tuhan ada 7 hari raya. Baik ya, hari pertama itu hari raya pertama, hari Paskah, roti tak beragi. Kemudian hari raya buah sulung. Kemudian Pentakosta. Kemudian Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan hari raya Sukkot ya. Tetapi hari-hari itu seolah-olah dianggap asing ya bagi orang yang menamakan diri orang Kristen. Yang tidak asing ya mungkin Paskah sama Pentakosta ya, 2 hari raya itu. Ya itulah kenyataan yang kita lihat ya. Walaupun Paskah itu ya diganti dengan ya hari Jumat Agung. Ya, dan memang kalau saya pernah memberikan perhitungan ya. Perhitungan bahwa kematian Yeshua itu yang dirayakan sebagai hari Paskah. Dan itu bukan hari Jumat. Ya. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Ya. Kenyataan yang dihadapi oleh orang yang menamakan diri orang percaya
Mereka tidak mau berusaha untuk mencari kapan sih sebenarnya hari kematian Yeshua, karena Paskah itu kan berhubungan dengan hari kematian, ya hari kematian, sehingga ya kita kalau mau sedikit proaktif ya kita bisa mencari. Ya saya sudah pernah memberikannya ya. Kalau kita punya katakanlah patokan, satu patokan umpamanya ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 1. Ya. Matius 28 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, saat fajar menyingsing, ya, pada hari pertama pekan, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur, dan lihatlah sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi karena seorang malaikat Yahweh ketika turun dari sorga sambil menghampiri dia, menggulingkan batu dari pintu kubur itu, duduk di atasnya. Rupanya seperti kilat, pakaiannya putih bagian salju. Ya, karena rasa takutnya mereka yang sedang menjaga terguncang dan menjadi seperti orang mati. Sambil mendakapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, jangan takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia nggak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan. Ya, jadi dari ini sebenarnya suatu patokan, ya. Sabat pertama, Sabat setelah Sabat kan tadi kan bilangnya setelah hari Sabat. Setelah hari Sabat ya setelah hari, kalau kita tanggal kita hari Sabtu kan. Dan dia berarti hari Minggu. Tapi ya kita harus lihat dari perhitungan Yahudi, karena Yahudi itu Ibrani itu mulainya 666. Jadi dari situ kita bisa, saya pernah berikan cara perhitungannya, dan itu bukan banyak orang di luar sana. Kalau saudara scrolling di media sosial, mereka menyatakan 3 kali 24 jam, itu salah ya. Coba saudara cari kapan Yeshua matinya. Mereka menghitungnya 3 kali 24 jam, itu salah. Ya. Saya berani nyatakan tadi kan dibilang tuh fajar menyingsing kan. Artinya pagi sekali dia bangkit. Saya tahu pagi sekali dia bangkit. Nah sekarang matinya kapan dia? Kita lihat ya. Dia matinya kita lihat dalam Matius pasal ke berapa itu. Jadi kita harus hati-hati juga. Matius 27 ayat ke 45. Dan dari jam ke-6 ke 8 telah turun ke atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Kira-kira jam ke-9 Yesus berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian menyerahkan, kalau saudara baca terus, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa Yahweh. Artinya dia meninggal. Ya, di sini kan memang ditulis di sini jam ke-9. Jam ke-9 artinya ditambah 6 jam, ya berarti jam kira-kira jam 3 petang. Ya, kalau dia 3 kali 24 jam, ini hanya buat saudara yakin bahwa apa yang saya katakan itu bukan 3 kali 24 jam. Tadi kan dia bangkit itu pagi sekali, lo dia matinya sore. Itu aja sudah pasti bukan 3 kali 24 jam. Kalau dia matinya 3 kali 24 jam, dia bangkitnya harus sore juga. Bisa tanggap? Ya, jadi kita harus, ya Tuhan berikan kita hikmat kan. Tuhan berikan kita hikmat, ya saya pernah kasih bayangkan. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius, pasal berapa itu, pasal ke-20 kalau saya nggak salah ingat. Di sana dikatakan ada orang-orang yang bekerja di kebun, terus orang upahan ini kan dikasih, pokoknya 1 hari aku kasih engkau dengan jumlah uang sekian.
Nah kalau saudara baca di dalam kitab Matius itu, ada orang yang kerjanya dari pagi sampai sore, hitungnya 1 hari. Ada orang yang kerja dari siang sampai sore, ada yang kerja cuma 1 hari, tetap dihitungnya 1 hari. Nah itu bagian-bagian yang kalau kita lihat seolah-olah kan nggak ada artinya ini. Kalau saudara baca nanti di dalam Matius pasal 20, itu kan orang upahan. Ada yang kerjanya cuma 1 jam, tapi kok upahnya 1 hari. Loh itu patokan-patokan yang kita bisa ambil. Kenapa itu ditulis? Pasti ada sebabnya. Karena itu saya dalam tafsiran yang saya buat, ya, dia mati perhitungan Yahudi itu dari 6 sore atau 6 pagi sampai 6 sore itu pagi. 6 sore sampai 6 pagi itu malam. Bisa tanggap? Kalau kita kan beda. Kita kan 12-12. Ya. 12-12 itu berapa? Ya 12 lah ya. Jadi jam 12.00 sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 24. Kalau mereka 6. Nah, yang tadi itu yang dalam Matius 20 kalau saudara lihat, itu ada gunanya dalam perhitungan bagaimana cara ngitung. Karena Yesus bilang dia akan berada di perut ikan atau di perut bumi seperti si Yunus 3 hari 3 malam. Jadi jangan bilang 3 hari 3 malam itu 3 kali 24 jam, itu salah total. Artinya kalau dia mati jam 3 sore, karena hitungannya Ibrani, tanggal Ibrani, dari jam 3 sampai jam 6 sore itu sudah 1 hari. Bisa tanggap? Itu sudah 1 hari. Nanti dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu 1 malam. Jadi berdasarkan data-data itu seperti yang pernah saya bagikan, itu dia matinya pas hari Kamis, bukan hari Jumat. Ya, jadi segala sesuatu kita kan diberi hikmat. Bagaimana menghitung balik, karena dia bangkitnya itu pagi-pagi. Ya, pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali kan, kalau ya katakanlah mungkin jam 5 kan fajar menyingsing, jam 5 jam 6 Maria ke sana, Yesus udah nggak ada. Jadi karena berasakan matinya bangkitnya itu bisa antara jam 12 malam sampai jam 5 atau bisa juga jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ya itu waktunya dia bangkit. Ya. Tetapi ya itu hanya sebagai ini aja, sebagai maksudan. Karena kalau saudara baca di media-media sosial, wah orang pakai hitungan-hitungan. Ini harus 3 kali 24 jam, salah. Itu salah total karena nggak ada ayatnya yang menyatakan Yesua 3 hari 3 malam. Karena dia bilang kan seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi, ya. Nah, puji Bapak ya, ini supaya gampang karena saya pernah berikan selebarannya ya. Kalau hilang, saya nggak tahu masih ada apa nggak tuh di kopi situ, mungkin ada kali ya. Puji Bapak ya, kita lihat ya, karena Paskah, ya karena Paskah sama Hari Raya Roti Tidak Beragi itu dempet ya. Artinya Paskah tanggal 14, tanggal 15-nya itu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Walaupun pada hari Paskah itu pun sebenarnya sudah mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Kita lihat Keluaran 12. Ayat ke-8. Pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Jadi sejak Paskah mereka sudah makan roti yang tidak beragi. Ya, itu perintah Tuhan. Ya memang dalam kenapa mereka nggak makan roti beragi? Karena roti beragi itu kan biasanya tepung dicampur ragi, dibutuhkan waktu yang beberapa jam kan untuk dia mengembang.
Kenapa dia enggak makan roti beragi? Karena mereka harus pergi cepat-cepat. Ya begitu Tuhan menghajar si orang Mesir, anak-anak sulungnya mati semua, baik manusia maupun binatang, sehingga mereka diusir, mereka tidak punya kesempatan untuk membuat roti yang beragi. Ya karena roti beragi itu kan dibutuhkan waktu. Itu ya salah satu yang boleh dikatakan ya penyebabnya kenapa. Walaupun ada arti rohaninya, tapi salah satu sebab kenapa mereka tidak bikin roti beragi karena memang tidak ada waktu, ya, tidak ada waktu untuk bikin roti yang dicampur ragi. Jadi sejak mereka siap-siap pada hari Paskah, ya karena pada hari Paskah itulah yang merasakan firman Tuhan. Ya banyak orang kalau baca Keluaran 12 ini karena baca, ya bukan orang lah. Saya juga dulu baca ya asal baca aja. Padahal di situ ada arti-arti yang sangat khusus yang kita bisa menafsirkan banyak hal, ya. Karena ditetapkan oleh Tuhan. Mereka harus memotong domba atau kambing, terus darahnya ditampung, ya. Dan domba atau kambing ini dipersiapkan pada hari ke-10. Ya. Sebenarnya kan kalau kita mau proaktif, karena itu saya katakan, ketika saudara membaca firman sedikit proaktif. Artinya kita tanya. Ya, tanya sama Roh Kudus, jangan tanya sama orang. Kalau tanya sama orang ya jawabannya beda-beda. Ya. Ya dari situ saya pribadi mendapatkan banyak rahasia-rahasia yang terbuka dengan cara Tuhan, ya. Kan jelas dikatakan kalau nanti saudara baca Keluaran 12, ya. Tuhan bilang siapkan anak domba atau kambing pada hari ke-10. Loh kita sekarang saya bilang proaktif, kenapa harus hari 10? Kenapa harus hari ke-10? Kenapa nggak hari pertama aja? Atau hari kedua, hari ketiga? Lah itu kan suatu misteri yang hanya Tuhan yang bisa buka. Ya, disiapkan hari ke-10, tapi nanti potongnya hari ke-14 ya. Jadi disimpan aja dulu sampai hari ke-14. Dan itulah cara Tuhan untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman yang sangat luar biasa. Yang saya anggap itu pembukaan, ya. Disitulah saya menafsirkan. Ya orang sih boleh menafsirkan macam-macam. Disitulah saya menafsirkan bahwa hari ke-10 itu, kenapa hari ke-10? Karena hari ke-10 itu berdasarkan ya tafsiran saya. Ya, apa yang kan Bapak Yahweh ini sutradara agungnya. Berdasarkan tulisan si sutradara ini yang sudah bikin jalan ceritanya. Hari ke-10 itu si Adam sama Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 3, tidak ada satu kata pun yang menyatakan mereka menyesal dan mereka minta ampun. Enggak ada ayatnya. Ya. Artinya ketika mereka jatuh dalam dosa, tidak ada permohonan ampun. Dan artinya juga enggak ada pengampunan. Ya, dan itulah salah satu sebabnya kenapa, ya, ketika mereka sudah makan pohon yang dilarang Tuhan, ya, Tuhan bilang sama Tuhan kirim malaikat surgawi untuk menjaga pohon kehidupan supaya jangan mereka makan. Karena kalau mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selamanya. Lah banyak di luar, oh ini buah pohon kehidupan buahnya kayak gini, kayak gini. Itu kayak cerita anak-anak itu namanya. Pelayan-pelayan Tuhan yang mempunyai tafsiran seperti itu cerita anak-anak. Kalau makan buah mana bisa orang hidup seumur hidup selamanya. Tetapi yang seperti pernah dikatakan, Torah itu adalah aturan perintah ketetapan Tuhan. Dan yang kita namakan Torah adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran,
kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. 5 kitab pertama. Dan berdasarkan firman Tuhan, ya, kita lihat dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 1. Sebab Torah yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang bukan semata-mata gambaran dari perkara itu, tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan korban yang sama yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Kita lihat terjemahan LAI coba. Ayat 1 tadi. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Saya tangkap. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan itu hanya bayangan. Torah itu hanya bayangan. Tetapi wujud nyatanya adalah Yeshua, firman yang hidup. Berbicara Torah, berbicara aturan perintah ketetapan Tuhan. Ya. Berbicara Yeshua adalah firman. Sebenarnya Torah ini adalah bayangan daripada Yeshua. Saya tangkap, karena Yeshua itu firman. Saya tangkap. Tetapi Torah yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Yesaya melalui Moshe sudah banyak ditambah dan dikurangi. Ya. Dan ya itulah yang mengakibatkan banyak penyelewengan yang terjadi. Karena terjemahan-terjemahan yang juga banyak menyeleweng. Ya. Saya pernah saksikan ya. Ya mungkin kalau saudara pernah lihat di media sosial sih ya. Ada seorang Ibrani orang Ibrani dia. Dia tinggal ya di tempat yang dahulu diperkirakan Yeshua tinggal. Dia mempunyai kerinduan untuk menyelidiki kitab suci yang kita pakai, khususnya dari King James. Dan ternyata dari kitab suci yang selama beratus tahun dipercaya sebagai bagian daripada kebenaran firman, dari apa yang dia bandingkan kitab terjemahan King James khususnya dengan Torah dari bahasa aslinya. Karena dia orang asli sana, dia ngerti. Dia bilang ada beberapa terjemahan yang kurang tepat. Ya. Tetapi ya itu bagi saya merupakan bagian. Karena Tuhan mau membuat kita semakin hari semakin dimurnikan. Ya. Jadi ya kita mengucap syukur walaupun ya dengan apa yang ada pun. Ya, karena itu saya pernah katakan. Ini kan dari zaman Moshe sampai sekarang itu kurang lebih sudah 3.500 tahunan. Diterjemahkan atau dari awal karena sudah dari aslinya diterjemahkan termasuk King James ini kan termasuk yang paling besar. Ya. Toh ternyata ketika diselidiki sama orang yang ahli bahasa itu ada beberapa hal yang tidak tepat diterjemahkannya. Ya. Tetapi ya kita mau ucap syukur dengan ya artinya kan ada penyelewengan dari yang aslinya. Ya. Nah, tapi kita melihat di sini ya kita dengan pertolongan Roh Kudus ya kita minta hikmat Tuhan lah. Bagaimana supaya kita ya dengan keterbatasan kita karena kita sendiri nggak punya keahlian khusus menerjemahkan dari aslinya ya ke dalam bahasa kita dengan tepat. Ya kan terjemahan yang kita punya ini bahkan yang diterjemahkan dengan beberapa bahasa, mereka kan mengaku bahwa ini dari bahasa aslinya. Tapi ketika orang lain, orang aslinya yang membaca, ternyata tidak semuanya persis seperti apa yang dimaksudkan.
Artinya di sini kita hanya diingatkan oleh Tuhan, ya. Kita punya Roh Kudus yang akan terus membimbing kita. Walaupun kita mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan atau pengetahuan bahasa, sehingga tidak tahu persis, tapi Roh Kudus akan membimbing kita sehingga kita dapat melakukan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dengan caranya. Ya, termasuk ya. Dulu seingat saya dulu ya. Atau ya masih beberapa mungkin 40-50 tahun yang lalu kali ya. Itu Jumat Agung nggak dikenal dalam ibadah kitab suci kita. Yang adanya Paskah. Ya. Tetapi sekarang pun kalau sekarang dengan orang-orang yang menampakkan diri orang percaya. Kalau katakanlah mereka kan percayanya Paskah itu Jumat. Itu Jumat salah. Bukan hari Jumat tapi hari Kamis. Ya. Tetapi kan rata-rata mereka merayakan hari Jumat. Tetapi kalau saudara bilang selamat Paskah hari Jumat, oh ini belum Paskah, nanti Paskahnya hari Minggu. Lah itu sesuatu pemutarbalikan dari kenyataan yang sebenarnya itu kesalahan fatal itu. Ya. Karena yang dikatakan kalau seandainya umpamanya yang dia maksud itu kebangkitan itu ya hari Raya Buah Sulung. Ya. Tetapi itulah yang terjadi yang kita juga harus mengerti supaya kita pun harus sangat berhati-hati. Ya, memang kita bukan ahli bahasa. Tetapi dengan apa yang ada pada kita coba belajar dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Roh Kudus, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian kita akan mengerti firman Tuhan semakin lebih dalam. Termasuk ketika kita membaca kenapa Paskah atau Pesa atau Passover, apa yang dilewati. Ya. Dan kita melihat di sini seperti apa yang tadi saya katakan, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nanti penyelesaiannya itu dilakukan oleh Yeshua. Karena itu seringkali dikatakan Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang kedua ini adalah yang memberi kehidupan, yaitu Yeshua. Ya. Sehingga ya Yeshua inilah ditunggu, dipelihara, di Kamp Domba ini dipilih hari ke-10, tapi dipotongnya nanti hari ke-14. Ya. Nah disinilah kita bisa, saya memang menafsirkan bahwa hari ke-10 itulah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Dan kalau kita berhitung, hari ke-6 dia diciptakan, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Satu harinya Tuhan. 5.000 tahun. 1.000 tahun. Jadi 5 hari, 5.000 tahun. 5. Hei, lihat. Tuhan melihat bahwa Adam dan Hawa tidak melakukan Torah yang pertama. Aturan, perintah, ketetapan yang pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Banyak orang Kristen kalau ditanya, ya, apa dosa manusia yang pertama? Makan buah. Itu salah. Itu salah. Ya. Dosa yang pertama adalah mereka tidak melakukan aturan perintah yang pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu aturan yang pertama. Ya, itu aturan yang pertama. 5.000 tahun. 5.005. Hei. Hei itu artinya melihat. Tuhan melihat. Tapi setan juga ngelihat. Setan juga ngelihat. Setan membujuk Tuhan. Ya mendakwa si Adam dan Hawa. Tuhan ya saya tafsiran saya ini. Karena kerjaan setan kan berasa kita wahyu, dia mendakwa siang dan malam. Dan si setan ini memang iri sama manusia. Ya.
Karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Tuhan. Karena itu dia iri. Bahkan Tuhan berikan ini kuasai bumi. Gak pernah dikasih itu sama si setan. Makanya dia iri. Lah ketika dia lihat Tuhan. Kan 5 itu kan. Kalau dalam gematria kita melihat. Tuhan melihat, setan juga lihat. Ya. Apa yang dilihat? Setan melihat kesalahannya. Mereka memberontak, tidak mau punya anak. Atau belum mau punya anak. Bukan mandul ya. Kalau mandul dia nggak bakal punya anak. Tapi mereka belum mau punya anak. Main jalan-jalan terus. 5.000 tahun setan menuduh Tuhan. Gimana tuh ciptaanmu melanggar tidak mau punya anak. Ya kalau saya tafsirkan ya setan membujuk Tuhan. Ya boleh kan saya tafsirkan begitu. Kenapa saya berani tafsirkan gitu? Karena tertulis dalam kitab Ayub seperti itu. Setan bisa mendakwa manusia dengan bujuk rayu dia kepada Bapa Yahweh untuk memberi celah supaya dia bisa masuk. Dan kenyataannya Tuhan juga melihat orang ini melanggar firman. Karena itu saya menafsir ketika setan bilang boleh nggak saya cobain. Ya Tuhan kasih jalan, ya silakan aja. Karena kalau setan tidak diberi green light sama Tuhan, tidak mungkin dia bisa masuk ke Taman Eden. Nggak mungkin. Tetapi kitab Yeskiel pasal 28 menyatakan engkau pernah ada di Eden. Ketika dia ada di Eden, setan kan tahu kemauan Tuhan itu apa. Punya anak. Loh, dia nggak godain si Adam, dia godain si Hawa. Karena dia tahu yang bisa punya anak itu Hawa. Dari situlah terjadi anak setan, anak Tuhan. Ya. Tetapi tidak ada permohonan ampun. Nanti Tuhan biarkan selama 4.000 tahun. Yesua dimunculkan untuk mengorbankan dirinya. Ya. Untuk menebus dosa manusia sejak Adam sampai waktu yang akan datang. Ya, termasuk saudara dan saya. Kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Torah adalah bayangan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan sebenarnya gambaran dari manusia. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa. Karena leluhur mereka, leluhur kita si Adam dan Hawa. Tuhan mau memulihkan kembali mereka. Ya. Karena itu dia menyiapkan Adam yang kedua. Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu Yeshua kata Yohanes 3 ayat 16. Ya. Dan Pesah adalah bayangan. Karena domba yang disembelih dan darahnya diambil. Kemudian darah ini ditaruh di ambang pintu dan kedua tiang pintu setiap rumah orang Israel sebagai suatu tanda bahwa di situ sudah ada pengorbanan. Dan ketika malaikat maut yang mengelilingi tanah Mesir termasuk tanah Goshen
di mana bangsa Israel ada. Ketika mereka lewat di tanah Goshen, mereka lihat semua rumah sudah ada tanda darah, sudah ada pengorbanan. Karena itu malaikat maut melewati. Itulah Pesah, itulah Paskah, itulah Passover. Karena darah tidak ada kematian yang terjadi dalam keluarga orang pilihan, yaitu bangsa Israel. Ya, tetapi di tengah orang Mesir, semua yang sulung, baik manusia maupun binatang, dibinasakan oleh Tuhan. Dan karena itu kekerasan hati si Firaun, penguasa di Mesir, membebaskan bangsa ini untuk pergi sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan melalui Mose, agar mereka dapat beribadah kepada Bapa Yahweh. Firaun melepaskan mereka pergi, bawa semuanya, ya, termasuk binatang-binatang. Ya, dan kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya, waktu yang buru-buru, mereka nggak sempat bikin roti yang beragi. Karena konsumsi mereka memang makan roti. Tetapi karena tidak ada waktu untuk bikin roti yang beragi, mereka harus makan roti yang tidak beragi. Itu arti yang sesungguhnya. Ya, tetapi ingat, itu bayangan. Itu bayangan. Ya. Kemudian besoknya mereka harus keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Firman Tuhan selama 7 hari. Engkau tidak boleh makan roti yang beragi. Firman Tuhan menyatakan roti tak beragi melambangkan roti penderitaan. Tapi ingat, itu bayangan. Itu bayangan. Nah, wujud nyatanya ya kita hadapi sekarang. Ya. Paskah berlaku bagi semua manusia. Karena itu 7 hari raya seperti apa yang dinyatakan dalam ayat keempat pada Imamat 23 itu harus dirayakan oleh orang yang menamakan diri orang percaya. Tapi orang Kristen, katakanlah di Indonesia, yang mereka banyak rayakan ya cuman Paskah mereka rayakan, tapi harinya salah. Ya, kemudian Pentakosta, yang lainnya tidak ada. Paling apa tuh Sukot? Waduh. Padahal kalau dia nggak merayakan Sukot, nanti ketika Yesua menjadi raja di Yerusalem dan kita ada bersama dia, sesuai kitab Sakaria, harus merayakan Sukot. Ya, harus nanti saudara baca di dalam kitab Sakaria pasal katakanlah pasal 12, 13, 14. Baca. Karena itu masalah akhir zaman banyak di situ. Ya, orang yang tidak merayakan Sukot akan dihukum Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang nggak ngerti Sukot kan, atau hari raya Tabernakel. Ya, tapi ya itulah kayak kita mau ucap syukur, bukan kuat gagah kita. Ya dulu saya juga nggak ngerti kok. Taunya kan Natal. Ya, padahal Natal kan nggak ada di kitab suci kita. Hanya kita percaya dari berdasarkan perhitungan yang pernah juga diberikan, kemungkinan besar Natal itu ya hari raya Tabernakel itu atau Sukot. Berdasarkan perhitungan. Tapi banyak orang kan malas ngitungnya. Padahal dalam Lukas itu kan jelas. Ada data-datanya. Ya seperti yang tadi itu tadi. Dalam Keluaran pasal ke-12 tadi. Kenapa harus kali 10? Kenapa begini? Kita harus aktif. Dalam Lukas pun dijelaskan. Karena kelahiran Yesus itu berhubungan erat dengan kelahiran sepupunya. Si Sakaria, si siapa? Yohanes Pembaptis, anak Sakaria. Tetapi karena orang malas berhitung.
Orang bilang, oh Natal tanggal 25 Desember main caplok aja. Ya, padahal nggak ada perintahnya. Ya, itulah bagian daripada aturan perintah ketetapan yang telah diselewengkan oleh mereka yang menamakan diri orang percaya. Ya repot kan. Bahkan nama Tuhannya diganti. Lebih parah lagi. Nama Yahweh dibilang sesat. Maunya nama yang lain. Karena itu ya kita mengucap syukur dari tempat ini kita. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita berani memberitakan. Nama yang Bapa Yahweh berikan kepada Moshe. Dialah Yahweh. Nama yang diberikan oleh Gabriel berdasarkan perintah Bapa Yahweh kepada Maria dan Yusuf adalah Yeshua. Ya. Adalah Yeshua. Orang yang seperti saya katakan, orang Ibrani sendiri. Mereka sudah mulai, ya karena mereka kan boleh dikatakan sebagian besar tidak percaya dengan Injil. Mereka percaya kepada Torah. Mereka bilang Yesus itu nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Nggak ada artinya, itu orang Ibrani yang ngomong. Nggak ada artinya. Karena itu dari tempat ini saya berani ngomong, Yesus itu nama berhala. Banyak orang ngamuk, ya biarin aja. Karena kita harus berani menyatakan, jangan ada padamu ilah yang lain. Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 11. Mereka memakai nama Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Lah itulah Yesus. Seluruh dunia percaya Yesus, Yesus. Apa artinya Yesus? Nggak ada artinya. Dalam bahasa Ibrani. Karena itu dari tempat ini saya harus berani nyatakan. Nama Yesus itu nama berhala. Nama yang tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Karena itu ya kita sebagai anak Tuhan ya kita harus bisa mengerti. Ya mungkin ada orang itu gembala pun kok ngomongin Yesus itu berhala. Kasih tahu memang itu nama berhala. Cobalah kau dengar orang Israel sana apa mereka nyanyi Yesus. Kalau mereka nyanyi rohani dalam bahasa Ibrani tidak ada nama Yesus. Karena nama Yesus itu tidak ada artinya. Lah kita sebagai anak Tuhan yang memperoleh kasih karunia dan kemurahan. Kita memperingati Paskah artinya seharusnya saudara dan saya ini karena dosa harusnya mati. Dan tidak mungkin masuk ke sorga. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita diberinya iman. Tanpa iman, nggak ada artinya. Iman tanpa perbuatan pun mati. Dan kata kitab Tesalonika, tidak semua orang punya iman. Kenyataannya gitu kan. Sedangkan iman itu datang dari pendengaran. Tapi orang yang berasal dari setan, anak setan, itu mempunyai hati seperti jalanan. Walaupun firman ditabur, nggak ada respon. Sehingga tidak akan mungkin timbul iman. Kalau tidak timbul iman, jangan harap selamat. Tetapi genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Petrus. Ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Lahir seperti binatang. Tetapi untuk dibinasakan. Tetapi anak-anak Tuhan telah ditetapkan untuk diselamatkan. Ya, kita ini memang nggak ada yang benar. Manusia itu tidak ada yang benar kata kitab Roma. Kalau saya boleh menafsirkan, ada katakanlah Yesus berbicara ada 4 hati kan. Hati yang subur. Hati yang berbatu, hati yang penuh semaduri, hati yang seperti jalanan. Kalau hati yang seperti jalanan itu anak setan. Karena dia tidak mungkin menerima firman, tidak mungkin iman timbul dalam hatinya, artinya tidak mungkin dia bisa selamat. Tapi orang yang ya kalau subur ya pasti
Boleh dikatakan pasti selamat kalau dia setia. Tetapi orang yang punya hati seperti batu dan seperti semak duri, apabila dia sungguh-sungguh bertobat dan mau sungguh-sungguh bertindak, karena keselamatan adalah urusan pribadi. Kalau dia mempunyai hati seperti semak, seperti batu, tanah yang berbatu, dia mau bertindak, bersihkan dirimu. Saya tanggap. Karena berbicara hati yang berbatu sama hati yang bersemaduri, berbicara juga tidak ada yang benar. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, walaupun kita tadinya sama seperti hati yang berbatu, hati yang bersemaduri, tetapi ketika kita sadar, kita bertindak, membersihkan diri kita dari batu-batu, hati yang berbatu, hati yang bersemaduri. Kita punya tindakan, kita berserah kepada Tuhan. Ya, mungkin leluhur kita dukun, kan kebanyakan dulu leluhur kita kan dukun, penyembah berhala. Loh itu kan semadori, itu kan hati yang berbatu-batu. Tapi karena ketika kita dengar firman, kita mau bertindak, kita mau pertolongan Tuhan, supaya hati yang berbatu, hati yang penuh dengan semadori, terus menerus dibersihkan. Ada kerjasama antara kita dengan firman yang kita dengar. Maka Tuhan akan membersihkan semua. Sehingga kita memiliki hati yang lemah, lembut, dan subur. Terlebih dengan waktu yang semakin dekat, kita menyadari saudara dan saya selamat karena anugerah. Bukan kuat gagah kita. Tapi jangan salah tafsir, karena ada orang, oh kita kan pasti selamat, ini anugerah. Loh, engkau tidak mau lakukan firman, bagaimana mau selamat? Jangan salah tafsirkan anugerah ya. Ada orang, oh saya Kristen pasti selamat. Saya percaya, mereka bilang Yesus pasti selamat. Nggak ada ayatnya yang menyatakan setan pun percaya akan Yesua. Ingat ya, setan percaya Yesua tapi dia tidak bisa melakukan firman. Karena dia tidak mau dan tidak bisa lakukan firman. Dan firman itu yang membersihkan, ya nggak mungkin selamat. Termasuk anak-anak setan. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Dengan adanya Paskah kita diingatkan, hei, engkau dan saya ini yang merasakan leluhur kita berdosa, tetapi memperoleh kasih karunia Tuhan, aku sudah berkorban untukmu. Yesua telah mencurahkan darahnya 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan saudara dan saya. Ya. Dan tindakan kita, jangan percaya asal percaya. Tapi apa tindakan kita? Ada aturan, perintah, dan ketetapan. Ya, walaupun Taurat itu nggak berlaku, karena lucu ya. Apalagi kalau mereka menamakan diri pendeta-pendeta. Kan ada pendeta yang ngomong Taurat itu nggak berlaku. Kasarnya ini, kasarnya. Artinya kita boleh bunuh dong. Betul nggak? Kan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah, itu kan Torah. Loh kalau Torah nggak berlaku berarti boleh dong. Bisa tangkap maksud saya? Itu dari mulut-mulut setan yang memakai mereka menamakan diri umat Tuhan. Loh hati-hati, Torah itu aturan, perintah, ketetapan Tuhan yang kekal. Yang ada sekarang memang sudah tercemar dengan banyak tradisi. Seperti yang saya katakan tadi. Kitab kayak King James saja yang kita sudah anggap ini boleh dikatakan 90% benar. Tapi tiba-tiba muncul orang yang memang bahasa dia, terjemahan ini kurang tepat. Loh, ya itulah cara Tuhan. Karena Tuhan mau semuanya semakin hari semakin disempurnakan. Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Nah, memang kita kan banyak yang, karena itu bukan bahasa kita, tapi kan cara Tuhan untuk membuat kita ngerti, oh gini.
Karena itu ya kita mengucap syukur saudara dan saya diberikan iman percaya kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan tidak semua orang memiliki iman. Setelah kita memiliki iman, apa tindakan kita? Yesua atau firman Tuhan berkata, Bapa Yahweh menghendaki semua orang selamat. Tapi Dia setia kepada firman-Nya. Keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di tempat ini jelas-jelas diungkapkan oleh Tuhan melalui saya oleh kemurahan-Nya. Keselamatan tidak ada dalam nama yang lain kecuali Yeshua Masiah. Kisah Rasul pasal keempat ayat 12. Bukan nama Yesus. Bukan. Lo jelas-jelas saja. Karena nama Yesus itu orang Ibrani sendiri bilang itu nggak ada artinya bahasa itu. Yesus itu nggak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Ya. Karena itu saya berani katakan, kita lihat lagi ke Kisah Rasul 4 ayat 12 ini. Ya, memang kan kelihatan ini firman yang seringkali dibaca, tetapi seringkali ya hanya asal baca-baca gitu aja. Padahal artinya sangat dalam. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong lain ini tidak ada nama lain yang tadi diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Di sini tidak ditulis nama Yeshua alias Yesus alias Yahshua alias nggak ada ayatnya. Ingat di kayu salib ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Pakai bahasa yang mana? Saya pernah katakan. Ya, umpamanya tadi waktu ada yang mau operate laptop kan, ini passwordnya apa? Nggak bisa masuk karena nggak ada passwordnya. Passwordnya ini kau harus pilih dari 3 nama. Mau pakai nama Ibrani, mau pakai nama Yunani, atau mau pakai nama Latin. Saya pilih Ibrani karena keselamatan datang dari bangsa sana. Jadi kalau tidak pakai nama Yeshua, jangan harap selamat. Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan kita mengucap syukur pada akhir zaman Tuhan buka-buka supaya kita jangan salah pilih. Ya, bahkan orang Ibrani yang tadinya kan acuh tak acuh dengan Injil, dengan kitab suci kita. Berani berbicara. Nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani nggak ada artinya. Orang Kristen ribuan atau mungkin ratusan ribu datang ke Israel. Cuman lihat-lihat, kenapa kok nggak tanya orang Israel? Nanya sama mereka, siapa nama juru selamat? Ya, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, kata kitab Hosea. Dan pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan. Di dalam menjalani dari tanah perbudakan, dari perbudakan dosa bagi kita. Menuju ke tanah perjanjian, firman Tuhan bilang makan mana, makan roti yang tidak beragi. Roti atau firman Tuhan yang tidak ditambah dan dikurangi dengan aturan-aturan yang macam-macam dari gereja. Karena itu di tempat ini diberitakan sesuai apa yang tertulis. 3 roh najis yang berkuasa atas gereja khususnya. Baik itu roh Nikolaus, roh Isabel, roh Bileam. Roh Nikolaus mengajarkan, ya itulah. Jumat Agung, ya mana ada Jumat Agung. Natal, mana ada. Natal itu ada, tetapi bukan 25 Desember. Ada hitungan, cek di kitab Lukas. Bisa dicek di situ. Ya demikian juga Paskah kita bisa cek. Orang kalau bilang selamat Paskah, maunya Paskahnya itu hari Minggu. Manusia, kan firman Tuhan bilang, umatku dibinasakan. Umatku dihancurkan. Kita coba lihat Hosea pasal 4 ayat 6.
Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu merupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Kita lihat terjemahan King James. My people are destroyed. Dihancurkan. Ya. Kenapa? Karena kurang knowledge-nya. Pengetahuan tentang apa? Ya itulah kadang-kadang namanya pelayan Tuhan juga. Oh, karena kurang pengetahuan diajarin cara setan. Mau cari setan gimana? Gini, itu pengetahuan yang diajarkan sama pelayan Tuhan. Oh, jemaat ngikut aja. Pengetahuan apa? Kita lihat. Yesaya 11 ayat ke-9. Mereka tidak akan yang jahat atau merusak seluruh gunung kudusku. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika kita merayakan dua hari raya yang kita gabungkan pada hari ini, kita diingatkan. Karena kasih Bapak Yahweh bagi saudara dan saya, yang menghendaki kita selamat. Keselamatan itu hanya satu jalan. Manusia berperibahasa ada banyak jalan ke Roma. Tapi firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yeshua. Bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak ada artinya. Ya memang itu keras ya. Tapi ya demi keselamatan. Mungkin orang di luar sana enak aja. Siapa tuh? Ya gak masalah. Kau dengarlah orang Israel sana. Keselamatan itu datang dari sana. Mereka gak bakal Yesus kalau mereka berbahasa Ibrani. Nyanyikan lagu bahasa Ibrani. Pasti Yeshua. Karena nama yang top itu justru menyesatkan. Nama yang sudah ribuan tahun, kata 1 Timotius pasal 6 ayat 20-21, sudah dianggap sebagai kebenaran. Sehingga menyesatkan iman banyak orang tanpa mereka sadar. Ya tinggal di ujung sana diketok sama setan, masuklah bagian dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dia sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia mencelikan mata rohani kita supaya kita lihat. Kita sedang menjalani dari tanah perbudakan dosa menuju tanah perjanjian. Tuhan bilang makan roti kehidupan. Yesus berbicara, akulah roti kehidupan. Roti yang dahulu dilarang Tuhan untuk dimakan oleh si Adam dan Hawa. Itulah Yeshua. Kan itulah Yeshua. Itulah firman yang hidup. Bukan buah yang banyak pelayan Tuhan. Oh buahnya kayak begini. Dasar ditipu sama setan. Ya, karena apa? Karena mereka nggak teliti. Torah itu bayangan. Terus yang nyatanya bagaimana? Lah inilah dikatakan firman Tuhan, kita lihat. Yohanes pasal 6. Ayat ke-48. Aku adalah roti kehidupan, kata Yeshua ya. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati dan seterusnya. Hidup kekal, inilah yang dilarang Tuhan Bapa Yahweh. Ketika mereka si Adam dan Hawa sudah makan buah yang dilarang. Teruskan buah pohon kehidupan itu dijaga. Itulah firman, itulah Yeshua. Karena di dalam taman Eden itu ada firman, ada setan. Ada hidup, ada kematian. Itu adalah bayangan kenyataannya. Yeshua. Kalau engkau makan firman, engkau hidup selamanya. Tetapi kalau engkau percaya setan, engkau akan binasa. Kita mengucap syukur semua kemurahan Tuhan. Kita diajar di dalam menjalani
dalam waktu yang sudah tidak lama lagi. Ya, Tuhan mau kita memberi diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk terus menggali firman, kita harus kerjasama. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengerti firman. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Sedangkan firman itu yang memproses kita menjadi sempurna. Nah, firman itulah yang menghakimi kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, kita sama-sama berjuang. Waktunya sudah sangat dekat. Bagaimana persiapan kita? Ya, jangan bilang aku masih muda, ntar lagi masih lama kok. Kalau pas tahun 30, siap apa enggak? Ya, kan itu bayangan kan? Karena saya bilang tahun 30 itu ada sebab-sebabnya. Berdasarkan satu ayat terakhir ini kita lihat. Banyak orang yang melupakan ayat ini. Kejadian pasal ke-6 ayat keberapa? Ayat ke-3. Memang kalau dibaca begitu aja ya seolah-olah nggak ada artinya. 6 ayat 3. Yahweh berfirman, perhatikan ayat ini ya. Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia. Yang juga di dalam dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Artinya, Roh Bapa Yahweh hanya akan ada pada manusia 120 tahun saja. Ya, nah, 120 tahun saja. Oh, zaman ini zaman si Nuh. Nuh tuh umurnya 900 berapa? 50 tahun. Jadi bukan umur manusia secara pribadi. Tapi kehidupan manusia. Manusia hidup selama ada Roh Bapa Yahweh di sana. Manusia ini hidup karena ada Roh Bapa Yahweh dan berdasarkan ayat ini. Roh Bapa Yahweh hanya akan tinggal pada manusia 120 tahun. Ya, 120 tahun dia dikuasai oleh si jahat. Tetapi 120 tahun Yobel. Yobel itu tahun pembebasan dari kuasa setan. Karena itu 120 tahun dikali 50, 6.000 tahun saja Roh Bapa Yahweh akan ada pada manusia. Dan sekarang berdasarkan perhitungan dari kitab Keluaran tadi, antara Adam sampai Yesua 4.000 tahun. Yesua sampai sekarang 2026 tahun. Berdasarkan tanggalan kita. Bapa Yahweh berfirman kepada Abraham, keturunan akan diperbudak 400 tahun. Nyatanya mereka keluar 430 tahun. Berdasarkan ayat itu saya berani nafsirkan. Tuhan kasih bonus 30 tahun. Harusnya kan 6.000. Berdasarkan ayat ini. Ya. Karena itu saya tambahin ya berani dari perbudakan itu 30 tahun. Karena itu saya berani memperkirakan atau menafsirkan 2030 tahun. Tahun 2030. Bukan hal yang mustahil. Dia akan membebaskan kita. Tahun Yobel ya. Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Akan membebaskan kita dari kuasa si setan. Kita akan bersama dengan dia. Karena itu saudaraku yang dikasih Allah. Keputusan ada pada kita masing-masing. Saya pelayan Tuhan hanya berkoar-koar ngingetin, ayo kerajaan sorga sudah dekat. Kata si siapa? Yohanes Pembaptis. Kerajaan sorga sudah dekat, ayo tinggal 4 tahun lagi, siap nggak? Lah tergantung masing-masing. Oh 4 tahun masih lama. Kalau besok udah Tuhan bilang aku kangen nih pulang aja. Siap apa enggak? Jangan main-main sama Tuhan. Karena kita semuanya ada garisnya.
Garis merahnya di sini, sampai di sini ya. Walaupun Tuhan berkemurahan, bisa aja dia perpanjang. Tapi kita mengimani, kita mau diangkat. Karena itu mari dalam masa, ya kalau katakanlah roti tak beragi ini, kita makan firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Makan firman yang murni. Firman yang murni itu yang akan terus-menerus memproses saudara dan saya. Sehingga ketika dia datang, kata Tesalonika, didapatinya saudara dan saya tidak bercacat celah. Tubuh, roh dan jiwa. Sehingga diraibkan. Karena itu semangat untuk mengerti dan melakukan firman. Bukan semangat hanya untuk hidup, tapi hidup sebagai pelaku firman. Sehingga apa yang kita imani, kita memperoleh kasih karunia untuk hidup bersama dia. Haleluya.